Ya, yang pertama siapa yang menggerakkan kantin? Sebenarnya kantin sehat ini adalah program yang sudah ada di SMP 28 dari waktu itu. Karena memang SMP 28 adalah salah satu sekolah sehat di DKI Jakarta. Tapi kemudian menjadi ketua kantin, Pak Abraham mendorong program namanya Gerakan Kantin Sehat, Bersih dan Rapi. Disingkatnya GESIT. Kedua, di mana gerakan kantin sehat? Kantin sehat ini kita lakukan di seluruh SMP 28 lingkungan SMP 28. Jadi yang terlibat adalah murid, kemudian para guru, kemudian para penjual makanan dan minuman di SMP 28, kemudian juga masyarakat yang datang ke sini. Jadi penerapan kantin yang sehat itu berlaku bagi semua masyarakat SMP 28. Yang ketiga, kapan SMP 28 akan menjalankan gerakan kantin sehat? Kantin sehat kita sudah mulai dari waktu lalu seperti tadi. Tapi kemudian gerakan GESIT ini baru kita memulainya 3 atau 4 bulan yang lalu. Iya. Jadi kalau gerakan kantin sehat yang kita lakukan, kegiatannya yang pertama itu adalah adanya tim piket. Jadi piket ini dilakukan oleh para siswi yang merupakan anggota kantin sehat. Nah, mereka melakukan piket setiap hari bergantian saat istirahat, dan piket ini dilakukan tujuannya untuk satu, memantau makanan-makanan di kantin, apakah makanan-makanan ini kondisinya baik atau tidak, layak saat mereka konsumsi. Yang kedua, mengingatkan teman-teman mereka bahwa mereka harus makan minum dengan cara yang baik, membuang sampah di tempatnya, dan teratur dalam hal ini. Jadi tidak boleh berantakan di kantin. Yang ketiga, mereka melakukan kampanye pangan sehat. Jadi biar anak-anak SMP 28 itu memahami bahwa pangan yang mereka makan haruslah pangan yang sehat. Pangan yang sehat itu adalah pangan yang mengandung vitamin dan nutrisi dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Karena para remaja SMP 28 ini sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, karena itu mereka harus makan pangan sehat. Berikutnya juga melakukan kampanye secara berkala di kelas setiap kelas. Jadi program kantin sehat Pokja Kantin adalah para anggota Pokja Kantin ini melakukan kampanye di tiap kelas tentang pangan sehat, pangan yang berbahaya, tentang bahaya gula yang berlebihan, terigu yang berlebihan. Kemudian juga mereka melakukan kampanye di media sosial. Nanti kalian jangan lupa follow ya Instagramnya, nama Pokja Kantin ya. Kantin SMP 28. Nanti ada di sana berbagai poster dan video yang kami publish mengkampanyekan tentang pangan. Itu program. Proses gerakan kantin sehat dilakukan, kita mulai dari siswa. Jadi para siswa ini kita ajak untuk bicara bagaimana pandangan kalian tentang kantin yang sehat. Setelah semua memberikan pendapat, maka kita mulai membentuk tim kerjanya. Nah, setelah terbentuk tim kerjanya, maka Pak Abraham sebagai ketuanya berkomunikasi dengan kepala sekolah, menyampaikan ide dan pemikiran. Setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah menyetujuinya, maka kita memanggil para penjual di kantin. Kita merapatkannya bersama-sama bersama para wakil kepala sekolah. Setelah disepakati bersama, kita melakukan kesepakatan Pokja Kantin. Setelah itu baru kita menjalankan program. Nah, salah satu program
yang paling menarik adalah anak-anak SMP 28 diwajibkan menggunakan Pampers, nggak boleh menggunakan gelas plastik yang lain. Jadi setiap anak-anak harus bawa Pampers masing-masing. Yang enam, kita perlu menjalankan gerakan kaki sehat. Ya, kita perlu menjalankan gerakan kaki sehat karena perlu kita menyadari tentang bagaimana mengkonsumsi pangan yang sehat. Karena dengan pangan yang sehat dan mengkonsumsi pangan yang baik ini mengakibatkan anak-anak remaja dan remaja kita menjadi generasi yang kuat. Kalau mereka kuat dan sehat, maka kita berharap bahwa masa depan Indonesia baik dengan generasi yang kuat dan sehat. Dan terakhir, apa tujuan dari Jogja Kantin? Nah, tujuan dari Jogja Kantin adalah yang pertama bahwa kita ingin memberikan pemahaman yang baik tentang pangan yang sehat kepada siswa-siswi SMP 28 agar mereka dapat membedakan dan mengkonsumsi pangan yang sehat. Yang kedua, kita ingin membudayakan cara hidup sehat kepada siswa